Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Pelajaran hari ini apa? Membiasakan alam terpuji. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu yang pertama ada rukun. Rukun artinya baik dan damai, tidak bertengkar. Perilaku rukun ditandai dengan sikap saling bekerja sama, saling menghormati, dan saling toleran terhadap sesama. Jadi kalian itu kalau rukun terhadap sesama itu baik. Terus sikap rukun dapat menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Kalian kalau rukun baik terhadap kakak atau teman atau tetangga atau siapapun itu, hidup akan terasa lebih damai dan tenang. Kerukunan antar sesama akan tercapai jika masing-masing orang saling menghormati dan menghargai. Terus, Islam menganjurkan sikap rukun terhadap sesama, baik muslim maupun yang tidak muslim. Jadi kalian dengan agama manapun itu harus rukun, tidak boleh saling mengejek. Terus, ciri-ciri sikap rukun dibaca Mbak Daril. Ciri-ciri sikap rukun: 1. Saling menghormati antara sesama. 2. Satu sama lain saling menghargai. 3. Bertoleransi dalam urusan muamalah. 4. Bekerja sama untuk kepentingan bersama. 5. Saling menyayangi sesama. Paham nggih ciri-ciri sikap rukun? Nah, jangan lupa dipraktekkan ya. Jangan suka bertengkar atau saling mengejek dengan teman-teman. Terus yang kedua ada tolong menolong. Tolong menolong siapa yang tahu? Tolong menolong adalah sikap saling membantu atau menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau teman kalian atau siapapun yang meminta bantuan ya ditolong, tidak boleh tidak. Kalau kalian selagi mampu atau bisa itu ditolong, tidak boleh tidak ditolong. Membantu orang lain dilakukan untuk meringankan beban dan kesulitan mereka. Nah, ketika kalian membantu teman yang sedang kesusahan itu akan meringankan beban mereka dan itu merupakan akan mendapatkan pahala. Manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya Mbak Daril memerlukan orang lain untuk menjahit baju, ya. Nah, itu kan meminta tolong kepada seseorang. Nah, itu dapat meringankan beban yang ditolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan umatnya untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Kita dilarang untuk saling menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Kita tidak boleh, misalkan Mbak Daril menyuruh Mbak Salsa, ayo ambilkan pulpen temanmu di dalam tas, gitu tuh tidak boleh. Itu namanya mencuri. Tidak boleh saling tolong menolong dalam hal keburukan. Terus sebagai makhluk sosial, kita kan makhluk sosial, kita dilarang bersikap egois. Egois artinya mementingkan diri sendiri. Kayak gini, orang egois tidak memiliki teman. Orang yang bersikap egois akan dijauhi. Sikap egois termasuk perilaku tercela. Kamu harus menghindari sikap egois. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Alah, aku
iso yo wis kancaku kancane gak dituturi kuwi tidak boleh. Dan yang terakhir ada akhlak terpuji terhadap saudara. Saudara bisa berasal dari satu keturunan ataupun tidak. Saudara satu keturunan, contohnya Mbak Salsa dengan kakaknya, itu satu keturunan, kakak dan adik. Terus adapun saudara yang tidak berasal dari satu keturunan, contohnya saudara antar muslim dan muslimah, itu kita semuanya itu saudara, sesama muslim itu saudara. Kita harus memperlakukan saudara kita dengan secara sikap terpuji, baik saudara yang sekandung seperti kakak dan adik maupun saudara sesama muslim, itu kita harus memiliki akhlak yang terpuji, ya baik itu. Kita diperintahkan untuk selalu menolong terhadap saudara dan menjaga hubungan baik terhadap mereka, yaitu tadi sikap saling tolong menolong, rukun, itu termasuk sifat yang baik. Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi mencontohkan adab secara islami terhadap sesama antar saudara. Kita dianjurkan membina kerukunan antar saudara, meminta maaf apabila bersalah terhadap saudara. Jadi kalian itu kalau salah atau berbuat kesalahan harus minta maaf, tidak boleh egois, tidak boleh itu, tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh gitu. Terus kita dianjurkan membina kerukunan, yaitu rukun tadi harus rukun, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menjelek-jelekkan atau tidak rukun, itu tidak boleh, nggih. Meminta maaf apabila bersalah terhadap saudara. Nah, itu tadi harus meminta maaf kalau salah. Membantu saudara yang membutuhkan pertolongan. Jika saudara membutuhkan pertolongan ya harus ditolong, tidak boleh dibiarkan, ya. Menghormati dan menyayangi saudara. Jadi sesama saudara itu harus menghormati dan menyayangi, dan saling mengingatkan untuk berbuat baik. Misalnya kalau waktu maghrib, selesai ba'da maghrib, kita sama saudara harus saling tolong menolong tadi, ya, dan saling mengingatkan untuk berbuat baik tadi. Misalnya selesai mau maghrib, selesai maghrib itu mau jadwalnya berangkat ngaji, ya, ayo Mak Daril harus mengaji, itu ya, tidak boleh ditinggal kalau ngaji, ge. Jika sesama saudara hidup rukun, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan nyaman. Kalau kalian rukun, kita semua rukun, kan hidup akan terasa lebih nyaman. Ada yang ditanyakan? Tidak. 2, 3. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus saling menolong dengan orang lain dan senantiasa hidup rukun agar tercipta keamanan dan kedamaian dalam hidup. Rukun dan tolong menolong termasuk akhlak apa? Akhlak terpuji. Terpuji apa tercela? Terpuji. Nah, bagus. Wes. Rukun dan tolong menolong itu termasuk akhlak terpuji, yang harus diterapkan terhadap siapa saja. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, tidak boleh berbuat yang buruk-buruk, termasuk terhadap saudara. Biasanya kalau sama kakak atau siapa kan sukanya marah-marah sama kakaknya, kalau disuruh membantah, ya itu tidak boleh, Terus di rumah mari kita membiasakan sifat atau sikap terpuji terhadap sesama. Jika tidak ada pertanyaan, itu tadi kesimpulan dari Bu Guru, nggih. Ibu. Jika
Jika sudah, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa di rumah belajar nggih. Nggih. Dipelajari tadi keterangan dari buku itu harus dipelajari dan dipraktekkan sifat-sifat atau akhlak-akhlak terpuji tadi nggih. Jangan sampai lupa. Jika sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.